Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Yesus Kristus kiranya menyertai kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memulai saat teduh kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit menebus dosa dan salah kami bersyukur pada saat ini karena Tuhan memberikan kami kehidupan di hari yang baru, kesempatan untuk kami membangun kehidupan kami di tengah dunia ini. Ya Tuhan, kami juga bersyukur oleh karena kebaikan, cinta kasih yang terus Engkau nyatakan dan kami terima setiap hari. Berkat-berkat yang Kau berikan sungguh membuat kami dapat merasakan besarnya cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kami akan memulai segala aktivitas kami dengan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang akan sebentar kami baca, kami renungkan, benar-benar dapat memberikan kami penguatan, memberikan kami daya untuk kami menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 19b sampai dengan 20. Yohanes pasal 20 ayat 19b sampai dengan 20 yang demikian. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, perenungan kita pada hari ini berjudul merengkuh kerapuhan. Dalam bacaan kita di hari ini, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Ketika itu, demi lebih meyakinkan para murid, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya. Disinilah para murid melihat bahwa bekas luka paku di tangan dan tusukan tombak di lambung Yesus itu tidak menghilang. Bekas luka itu tetap ada. Dan justru inilah yang membuat para murid semakin percaya tentang kebangkitan Yesus, bahwa luka bekas paku dan tombak itu masih ada. Apa artinya? Artinya bahwa kebangkitan Yesus tidak meninggalkan, menghapus atau menghilangkan luka tersebut. Luka itu sudah sembuh, tetapi bekasnya masih ada. Bekas luka ini merupakan simbol kerapuhan atau bisa dikatakan ketidaksempurnaan dalam tanda kutip tubuh Yesus pasca kebangkitan. Tetapi justru dalam tanda kutip kerapuhan atau dalam tanda kutip ketidaksempurnaan tubuh Yesus tersebut menjadi sarana bagi para murid percaya, bersukacita akan kebangkitan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kerapuhan dan ketidaksempurnaan tubuh Yesus
pasca kebangkitannya merupakan hal yang perlu kita refleksikan dalam hidup sehari-hari. Hidup kita secara pribadi, secara komunal memiliki luka-luka batin yang membekas. Bisa jadi luka itu sudah sembuh atau luka itu masih belum kering, masih belum sembuh. Luka itu bisa terjadi akibat perkataan, akibat perbuatan, baik itu perseorangan ataupun kelompok, sampai pada yang diakibatkan oleh sebuah lembaga. Luka itu bisa berupa kekecewaan terhadap seseorang atau kelompok atau lembaga, dan juga bisa kekecewaan terhadap orang-orang yang sangat dipercaya, keluarga misalnya. Luka itu bisa muncul akibat ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan dengan realitas yang dialami. Dan luka-luka itu adalah wujud kerapuhan, ketidaksempurnaan kita sebagai ciptaan Tuhan yang rapuh. Dan dalam ketidaksempurnaan kita, Allah turut berbela rasa dengan menampakkan diri yang dalam tanda kutip rapuh atau dalam tanda kutip tidak sempurna setelah Dia bangkit. Luka bekas cambukan, luka bekas paku di tangan dan kaki serta tusukan tombak di lambungnya masih membekas, tetapi telah sembuh. Di sini saya mengajak kita untuk bersama-sama merengkuh kerapuhan kita. Kerapuhan adalah sisi gelap dan sensitif yang biasanya cenderung disembunyikan, disimpan dalam rahasia, tidak mau dibicarakan, tetapi sebenarnya perlu untuk disentuh dan diangkat ke permukaan sehingga dapat memperoleh jawaban. Karena di dalam kerapuhan itu ada berjuta pertanyaan yang kita merasa tidak ada jawabannya. Kita malu untuk mengangkat ke permukaan. Kita merasa kerapuhan itu adalah adalah aib yang tidak perlu orang lain tahu. Tetapi justru sebenarnya di dalam kerapuhan itu kita bertanya-tanya, apakah kasih Tuhan nyata dalam hidupku? Apakah aku yang seperti ini tetap dikasihi oleh Tuhan? Merengkuh kerapuhan adalah cara untuk memulihkan diri dan sekaligus memulihkan relasi, baik itu relasi yang dekat ataupun relasi yang lebih luas, relasi antara sesama manusia dan juga relasi dengan Allah. Sebab dalam kerapuhan yang kita rasakan dapat membuat kita menjauhkan diri dari orang-orang terdekat kita, bahkan menjauhkan kita dari Allah. Tetapi ketika kita merengkuh kerapuhan, di sana ada pengharapan untuk memulihkan diri, memulihkan relasi kita dengan orang-orang terdekat kita, sekaligus memulihkan relasi kita dengan Allah. Sebab di dalam kerapuhan justru kelemahan menjadi jalan pintu masuk untuk anugerah Allah hadir menguatkan kita. Sebab Allah yang kita yakini adalah Allah yang berbela rasa. Dia adalah Allah yang penuh belas kasih. Yesus bersedia menerima kerapuhan tubuhnya. Oleh karena itu kita pun juga bersama-sama mari merengkuh, menerima kerapuhan diri kita apa adanya. Baik itu luka batin ataupun luka fisik, mari kita
dengan berani membuka diri, membuka hati, menerima kasih Allah dan menerima damai sejahtera, kita membangun pengharapan di dalam Tuhan serta berpulih di dalam Dia. Tuhan Yesus memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari kerapuhan-kerapuhan yang kami miliki, luka-luka batin, luka-luka fisik yang kemudian membekas di dalam batin kami. Seringkali kami anggap sebagai sebuah hal yang perlu kami tutupi, perlu kami rahasiakan, sebab kami merasa itu adalah kekurangan, kelemahan yang seharusnya tidak kami tunjukkan kepada siapapun, termasuk kepada Engkau. Tapi sebenarnya jauh di dalam hati kami ya Tuhan, terhadap semua kerapuhan, luka-luka itu, kami membutuhkan jawaban atas segala pertanyaan yang muncul. Kami membutuhkan pemulihan, kami membutuhkan kesembuhan, kami membutuhkan damai sejahtera hadir di dalam diri kami yang rapuh. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini kami menerima, kami berusaha untuk menerima cinta kasih-Mu masuk di dalam hati kami, di dalam diri kami. Kiranya biarlah damai sejahtera itu merengkuh kami, sehingga perlahan kami boleh dipulihkan, luka-luka kami boleh disembuhkan, dan kami dapat menjalani hidup apa adanya dengan kerendahan hati, namun juga senantiasa berserah, berharap hanya kepada Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, di dalam kelemahan, kerapuhan kami ini, Engkau hadir, menguatkan, memberikan kami daya untuk terus berjalan, untuk terus berjuang. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan melakukan segala aktivitas kami di hari ini. Kiranya cinta kasih Tuhan memberikan kami kekuatan untuk menjalani setiap aktivitas, tugas, pekerjaan kami dengan penuh sukacita. Dan melalui pekerjaan yang kami lakukan, nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.